Bab 2177, bertemu. Gaston melangkah menghampiri, lalu menginjak dada Valentino dengan satu kaki sambil mencibir. Valentino melirik ke arah luar, lalu berkata dengan sangat tegas. Dia sama sekali tidak berniat untuk bernegosiasi. Sebelum aku melakukannya, aku mau melihat mereka dulu. Aku baru akan memberikan uangnya kepadamu setelah memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Aku punya 100 miliar dolar rupiah itu, tapi aku harus menemui mereka dulu. Sepertinya kamu masih tidak paham situasi, ya? Dengkus Valentino dengan dingin sambil menendang Valentino lagi. Kalau aku tidak bertemu mereka, sampai mati pun tidak akan kuberikan uangnya kepadamu. Kita bukan orang bodoh, jadi berhenti melakukan hal yang tidak berguna seperti ini. Kata Valentino yang terbaring di atas lantai sambil menatap Gaston dengan mata yang agak menyipit. Kamu! Gaston merasa sangat marah. Gaston langsung merebut senapan dari anak buahnya, lalu mengarahkan senapan itu ke kepala Valentino. Gaston ingin sekali menarik pelatuknya sekarang juga dan menghujani Valentino dengan peluru. Namun, begitu Valentino terbunuh, Gaston tidak mungkin bisa mendapatkan uang sepeser pun, apalagi 100 miliar dolar rupiah. Jika hal itu terjadi, maka masa depan pasukan berdarah dingin yang akan terancam. Sial! Percaya atau tidak, aku akan meniduri mereka sekarang. Aku juga akan menyuruh 100 orang bawahanku untuk menikmati mereka secara bergiliran. Maki Gaston dengan marah sambil menggertakkan giginya dan mengarahkan moncong senjatanya ke arah Valentino. Sementara itu, Valentino tidak menjawab apa-apa. Ekspresinya terlihat datar, sorot tegas dari matanya sama sekali tidak goyah. Dia sudah menyatakan syaratnya. Selama Valentino tidak bertemu dengan mereka, tidak peduli apa yang Gaston lakukan, Valentino tidak akan mengalah. Gaston tetap terdiam selama hampir setengah menit. Dia melangkah menghampiri, lalu menarik Valentino ke atas. Baiklah, ternyata kamu punya nyali. Aku akan membawamu menemui mereka sekarang. Pada akhirnya, Gaston mendengkus dengan dingin dan bersedia mengalah. Demi 100 miliar dolar rupiah, dia harus menuruti kemauan Valentino untuk saat ini. Semua orang pun segera meninggalkan kamar itu, lalu menuju bagian belakang perkemahan. Sayang, kamu mau kemana? Tepat pada saat itu, Ruth berjalan keluar dari kamarnya. Gaston berhenti melangkah, lalu menjelaskan dengan santai. Ada yang mau kurus. Aku mau ikut juga. Kata Ruth dengan manja. Tanpa menunggu tanggapan Gaston, dia langsung berjalan menghampiri pria itu dan menggandeng lengannya. Gaston sedikit mengernyit, tetapi setelah berpikir sesaat, dia memutuskan untuk membiarkan Ruth tetap ikut. Sekarang, semuanya sudah ketahuan. Sekalipun semua orang tahu bahwa dia menangkap Valentino, lalu kenapa? Selama Valentino dan yang lainnya menjadi sanderanya, Gaston tidak perlu takut dengan apapun. Mereka semua segera berjalan keluar menuju bagian belakang perkemahan pasukan berdarah dingin. Valentino terus berjalan ke depan dengan beberapa orang menondongkan senjata mereka ke kepalanya. Gaston dan Kyle mengikuti dengan semangat. Pada akhirnya, makin banyak anggota pasukan berdarah dingin yang mengikuti mereka. Bagaimanapun juga, ruangan yang sebelumnya terlalu sempit sehingga tidak bisa menampung semua orang. Setelah di luar, ribuan anggota pasukan berdarah dingin langsung berkumpul. Selama 2 hari terakhir, Gaston mengabaikan segala urusan lainnya karena fokus pada Valentino. Itu sebabnya para anggota pasukan juga menganggur. Setelah melihat Valentino ditangkap, saat ini mereka berjalan mengikuti untuk menonton kehebohan yang akan terjadi. Pada akhirnya, kecuali mereka yang berjaga di luar, semua orang berkumpul. Mereka berbondong-bondong menuju sebuah rumah yang terletak di area belakang. Jantung Valentino berdetak sangat cepat. Dia baru benar-benar bisa merasa tenang hanya setelah melihat Angel dan yang lainnya dengan matanya sendiri. Sepanjang perjalanan, Valentino melihat pos penjagaan sebanyak 7-8 buah. Setiap pos pemeriksaan dijaga dengan ketat, ini menunjukkan bahwa Gaston cukup menghargai Angel dan yang lainnya.
Bagaimanapun juga, Angel dan yang lainnya adalah alat yang Gaston gunakan untuk mengatasi Valentino. Gaston juga bisa memanfaatkan mereka sebagai bahan negosiasi yang penting. Sebelum Gaston mendapatkan uang Valentino, dia tidak akan membiarkan apapun terjadi kepada sanderanya. Pada akhirnya, semua orang tiba di depan beberapa rumah dengan pintu dan jendela tertutup. Jantung Valentino berdetak dengan makin cepat. Dia bahkan sudah tidak ingat lagi dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Bahwa dia melihat mereka, setelah itu minta dia mengirimkan uangnya. Perintah Gaston sambil merokok. Siap. Dua orang anggota pasukan berdarah dingin segera meraih Valentino dengan kedua tangan mereka, lalu berjalan ke depan. Brak! Seorang anggota pasukan lainnya pun melangkah maju, lalu membuka jendela. Valentino melangkah masuk dengan tidak sabar, lalu memperhatikan orang yang ada di dalam. Sosok pertama yang dia lihat adalah Gianni. Gianni sedang duduk di atas lantai dengan punggung menempel ke dinding. Wajahnya terlihat sangat pucat, matanya tertutup rapat. Pakaiannya tampak kotor, wajah serta rambutnya terlihat berantakan. Penampilannya tampak sangat menyedihkan. Caroline yang bertubuh mungil juga tertidur dengan bersandar di pelukan Gianni. Mereka berdua tampak seperti pengemis yang hidup sengsara di dunia ini. Sorot tatapan Valentino terlihat marah, hatinya terasa begitu sakit. Haf! Valentino menarik napas dalam-dalam, dia menenangkan dirinya sendiri. Setelah itu, dia menoleh menatap sudut lain dari rumah itu. Namun, jantungnya mendadak berdetak dengan sangat kencang. Karena dia tidak melihat sosok wanita yang membuatnya rindu setengah mati itu. Angel tidak ada di sini. Valentino pun sontak menoleh menatap Gaston dengan mata yang terbelalak lebar, lalu berseru dengan marah. Di mana istriku? Saat ini, Valentino sangat mengkhawatirkan Angel. Amarah yang sudah susah payah dia tahan langsung bergelora lagi seolah ingin membakarnya dari dalam. Gaston terdiam sesaat, lalu menepuk-nepuk tangannya sambil berkata, Maksudmu yang bernama Angel itu, kan? Dia hamil, jadi tentu saja dia harus diletakkan di lokasi yang khusus. Kamu harusnya berterima kasih padaku. Aku sengaja membuatnya tinggal sendiri dan bahkan menugaskan orang untuk merawatnya. Jadi, apa uangnya bisa kamu berikan sekarang juga? Di mana dia? Tanya Valentino dengan dingin sambil menggertakkan giginya. Valentino, jangan menindas orang dengan keterlaluan. Ya, sudah bagus aku mengizinkanmu bertemu mereka berdua. Kalau kamu bicara omong kosong lagi, bukan hanya aku tidak akan peduli lagi dengan uangmu, aku juga akan menyiksa mereka berdua di hadapanmu detik ini juga. Kuberitahu, ya, pasukan berdarah dingin masih bisa bertahan tanpa uangmu itu. Tapi, aku tidak tahu apakah kalian masih akan tetap selamat atau tidak. Seru Gaston dengan marah sambil menunjuk-nunjuk Valentino. Valentino menggertakkan giginya, tetapi dia tetap menahan diri. Saat ini, dia harus menekan kekhawatirannya terhadap kondisi Angel. Mereka yang lebih lemah harus menunduk dengan patuh. Sekarang, Gaston menguasai hidup dan matinya Valentino. Valentino pun menoleh, lalu berseru memanggil Gianni dan Caroline. Gianni! Caroline! Namun, Gianni dan Caroline terlihat tidak sadarkan diri. Mereka sama sekali tidak bereaksi. Valentino tertegun sesaat, lalu berseru memanggil lagi. Gianni? Namun, keduanya masih tetap tidak memberikan respons apa-apa. Sepertinya, mereka sama sekali tidak mendengar suara Valentino memanggil mereka. Brak! Tepat pada saat itu, seorang pasukan berdarah dingin langsung menutup jendela dengan kencang. Dia menarik Valentino berjalan menjauh. Bab 2178, keadaan berbalik. Sialan! Apa yang sudah kamu lakukan pada mereka? Apa yang kamu lakukan pada mereka? Kamu akan mati. Kamu pasti akan mati. Valentino tiba-tiba maju 2 langkah, lalu menendang Gaston. Karena Valentino bergerak dengan cepat, Gaston tidak bisa menghindarinya.
Bang! Setelah terkena tendangan, Gaston pun terjatuh. Rokok di tangan Gaston langsung jatuh dan membakar wajahnya. Sial! Bunuh dia! Gaston berteriak dengan menyedihkan dan buru-buru menepuk wajahnya untuk menepis puntung rokok itu. Sementara Valentino, karena saat ini tangannya sedang terikat, dia tidak bisa bertarung dengan leluasa seperti biasa, jadi dia ditaklukkan dengan cepat. Ribuan anggota pasukan berdarah dingin di sekitar juga segera mengelilingi Valentino. Beraninya kamu memukulku! Gaston melangkah maju dan meninju Valentino dengan keras. Saat ini, mata Valentino memerah. Dia menanggung semua ini dengan kuat. Valentino ditangkap oleh lebih dari belasan orang, juga ditodong oleh 2 orang yang memegang senjata. Di sisi lain, Gaston menjadi gila dan terus memukuli Valentino. Bawa rokoknya! Setelah memukul Valentino, Gaston tiba-tiba berteriak ke arah belakang. Sialan! Bisa-bisanya kamu membakar wajahku dengan sebatang rokok. Kalau begitu aku juga akan merusakkan wajahmu sekarang. Gaston menyentuh gelembung panas di wajahnya dengan sangat marah. Tanpa mengatakan apapun, Kyle langsung menyalakan belasan batang rokok, lalu memberikannya kepada Gaston. Semuanya tahan kepalanya. Aku akan membakar wajahnya. Gaston tersenyum mengerikan sambil memegang belasan rokok di tangannya yang mengepulkan banyak asap. Suhu sentral puntung rokok bisa mencapai 800 derajat. Jika belasan rokok ini ditancap ke wajah Valentino, itu pasti akan membakar kulitnya. Adegan semacam itu membuat semua orang merasa ngeri hanya dengan memikirkannya. Namun, Kyle dan Gaston tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, mereka menunjukkan ekspresi senang. Tentu saja, bagi mereka menyiksa musuh itu sangat membahagiakan. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa menyombongkan diri di hadapanku. Gaston mencibir dan hendak menyobok belasan rokok ke wajah Valentino. Ah! Sayang! Saat ini, Bruce tiba-tiba melangkah maju dan menarik lengan Gaston. Ada apa? Gaston sedikit mengernyit, lalu menatap Bruce dan bertanya. Sayang, aku takut. Aku bisa bermimpi buruk di malam hari. Bruce mengulurkan tangan kecilnya yang lembut, lalu mengelus dada Gaston dengan pelan. Kalian, bawa adik ipar pergi. Gaston tertegun sejenak, lalu bersiap menyuruh orang untuk membawa Bruce pergi dari tempat ini. Sayang, bagaimana bisa kamu seperti ini? Apa kamu tidak mencintaiku lagi? Aku hanya tidak ingin melihat pemandangan mengerikan seperti itu. Tapi kamu bahkan tidak mau menyetujui permintaan kecilku ini. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Aku akan meninggalkan wilayah barat sekarang. Bruce mengerucutkan mulutnya dan berkata sambil mendengus. Ini. Gaston ragu-ragu untuk sejenak, lalu memelototi Valentino dan berkata, Anggap saja kamu beruntung. Setelah mengatakan itu, Gaston sama sekali tidak melanggar keinginan Bruce dan langsung membuang lebih dari belasan batang rokok ke tanah. Sayang, kamu sangat baik. Bruce tersenyum dan langsung memeluk Gaston. Gaston meraih bokong Bruce, lalu perlahan menatap Valentino. Valentino, jangan berjuang lagi. Kamu cukup mentransfer uangmu kepada kami. Setelah itu, semuanya mudah dibicarakan. Kalau tidak, kedua wanita di rumah ini akan mati. Istrimu yang sedang hamil itu juga akan mati. Dengan cibiran di wajahnya, Gaston memerintah Valentino dengan sombong. Kamu juga dengarkan perkataanku baik-baik. Kalau terjadi sesuatu pada mereka, kamu dan kalian semua akan mati. Kamp pasukan berdarah dingin yang luas ini juga akan diratakan menjadi tanah. Valentino ditahan oleh lebih dari belasan orang dan masih bisa berteriak. Kamu? Hanya dengan kamu seorang? Kamu memiliki banyak kekuatan di negara Nagon, tapi di sini adalah wilayah barat. Kamu hanya seorang pebisnis yang cukup beruntung. Selain itu, apa lagi yang kamu punya? Walaupun aku tidak menangkapmu,
Apa yang dapat kamu lakukan padaku di wilayah barat? Apakah kamu memiliki kekuatan di wilayah barat? Gaston berkata dengan ekspresi menghina dan merendahkan. Dia sama sekali tidak menganggap Valentino. Aku memiliki 300.000 prajurit. Valentino mendongak dengan tiba-tiba, lalu menatap Gaston sambil berkata dengan gigi terkatup. Berhenti membual. Aku punya 3 juta prajurit. Kalau aku tidak bangun lebih awal pagi ini, mungkin sudah menjadi 6 juta. Gaston mencibir dan masih berkata dengan nada yang merendahkan pada Valentino. Gaston bahkan merasa bahwa kata-kata Valentino itu hanya mimpi belaka saja. Jangan membual padaku. Kalau kamu benar-benar punya nyali, coba tunjukkan 30.000 orang dulu padaku. Gaston mengulurkan tangannya untuk menepuk wajah Valentino dengan ekspresi mengejek. Valentino berhenti berbicara dengan Gaston. Sebaliknya, dia perlahan menoleh dan melirik sekeliling. Tatapan matanya mengandung makna yang dalam. Keberhasilan atau kegagalan rencananya tergantung pada langkah ini. Kamu harus mengerti satu hal. Kalau aku ingin kamu mati, kamu pasti akan mati. Aku bisa membiarkanmu mati kapan saja. Gaston mencibir dan mengulurkan tangannya untuk menampar wajah Valentino. Valentino perlahan mendongak untuk melirik Gaston, lalu berkata, Kalau aku ingin kamu mati, aku juga bisa membuatmu mati kapan saja. Kamu punya keyakinan apa sampai bisa mengatakan hal seperti itu padaku? Gaston mencibir dan tertawa pada Valentino. Kuberitahu saja, hari ini juga kamu. Tak! Sebelum dapat menyelesaikan kalimatnya, Gaston tiba-tiba berhenti. Karena pada saat ini, seorang anggota pasukan berdarah dingin menodongkan senjata api di tangannya ke dahi Gaston. Anggota pasukan berdarah dingin di sekitar merasa gugup dan ingin segera mengambil senjata mereka. Siapapun yang bergerak lagi, aku akan memukulinya sampai mati sekarang juga. Saat ini, pemuda yang menodongkan pistol ke arah Gaston itu mendengus dingin pada semua orang. Mendengar itu, orang lain tidak berani bertindak impulsif lagi. Minggir! Valentino berteriak keras sambil meliukkan tubuhnya, menjatuhkan belasan orang di sekitarnya ke samping dalam sekejap. Tak! Segera setelah itu, ada lagi seorang anggota pasukan berdarah dingin yang melangkah maju dan mengarahkan moncong senjatanya ke kepala Gaston. Perubahan mendadak ini membuat semua orang merasa sangat bingung. Kecuali Valentino, semua orang langsung tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa tiba-tiba akan terjadi perubahan seperti itu di tempat kejadian. Apa yang dilakukan 2 anggota pasukan berdarah dingin ini? Apakah mereka mabuk, sehingga mengarahkan senjata mereka pada orang yang salah? Gaston sedikit mengernyit dan tidak berani bergerak. Setelah menelan air liurnya, dia bertanya, Apa maksudnya? Sementara Rus, yang ada di sebelah Gaston, juga berseru dengan ketakutan. Saat ini, wajahnya menjadi sangat pucat karena perasaan gerah. Jangan sentuh suamiku. Sayang, cepat pergi dari sini. Rus melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk mengadang di depan Gaston. Saat ini, Gaston tiba-tiba merasa bahwa hatinya menghangat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Rus bersedia membantunya melawan bahaya pada saat seperti ini. Minggir! Sekali lagi, seorang anggota pasukan berdarah dingin berjalan menghampiri, lalu menampar Rus ke samping. Bab 2179, Pertempuran Keberpihakan. Saat melihat itu, tatapan Gaston menjadi dingin. Dia mengulurkan tangannya untuk memeluk Rus ke dalam pelukannya. Saat ini, Gaston benar-benar memiliki hubungan dari hati ke hati dengan Rus. Meskipun tidak ada gunanya Rus melakukan itu, tindakan itu tetap membuat Gaston merasa sangat terharu. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian sedang mencari mati? Kyle juga mendengus dingin dan berteriak pada beberapa orang. Diam! Kamu juga tidak bisa pergi dari sini! 2 pemuda di sebelah Kyle menodongkan senjata mereka ke kepala Kyle tanpa mengatakan apa-apa.
kotoran!" Tanpa mengatakan apapun lagi, Kyle mengangkat tangannya dalam sekejap dan menutup mulutnya rapat-rapat. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan melawan mereka. "Apa kalian benar-benar ingin memberontak?" Beberapa ajudan Gaston juga sangat marah. Mereka segera melangkah maju dan memarahi. "Kamu tidak berhak untuk bicara. Diam saja di sana dan jangan bergerak." Detik berikutnya, beberapa ajudan juga dipegang di kepala mereka dengan senjata. "Semuanya jangan bergerak!" Sebelum Gaston dapat tersadar atas apa yang terjadi, sudah ada 2.000 orang dari sekitar ribuan anggota pasukan berdarah dingin yang mengangkat senjata api mereka. Awalnya ada lebih dari 3.000 orang di sekitar sini, mendekati 4.000 orang. Namun sekarang, lebih dari setengahnya adalah orang-orang yang mengangkat senjata api mereka untuk mengendalikan orang Gaston. Seketika, semua orang pun terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa akan terjadi pergolakan besar seperti itu. Saat ini, Gaston, Kyle, beberapa ajudan dan semua anggota utama dari pasukan berdarah dingin ditodong di kepala dengan senjata. Oleh karena itu, para anak buah Gaston tidak berani bertindak sembarangan. Lebih penting lagi, selain orang-orang ini di stadion, ada 2.000 orang di sekitar yang mengincar dengan senjata. "Kamu mengatur mata-mata di kampku!" Gaston memelototi Valentino sambil berteriak dengan marah. Valentino hanya melirik seorang pemuda, kemudian berkata, "Lepaskan aku!" Anggota pasukan berdarah dingin itu merasa ragu sejenak, tapi pada akhirnya masih menggertakkan giginya dan melangkah maju, bersiap untuk melepaskan ikatan Valentino. "Berhenti! Apa kamu gila? Aku sangat baik pada kalian. Beraninya kalian mengkhianatiku? Mouse, Darvis, apa otak kalian kemasukan air?" Gaston berteriak keras pada beberapa orang di sekitarnya untuk menghentikan pemuda yang hendak melepaskan ikatan Valentino itu. Anggota pasukan berdarah dingin yang awalnya hendak melepaskan ikatan Valentino itu, tanpa sadar berhenti. Lagi pula, mereka sudah lama mengikuti Gaston. Mereka cukup menghormati Gaston di dalam hati. Sekarang Gaston marah, mereka semua tanpa bisa ditahan merasa takut. Valentino juga merasa sedikit cemas. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang ini, mereka semua adalah bawahan Gaston. Meskipun mereka terlibat oleh Valentino, bagaimanapun juga mereka masih orangnya Gaston. Jika mereka berhasil ditarik kembali oleh Gaston, Valentino benar-benar akan kehilangan semua kesempatan. "Cepat lepaskan ikatanku!" Valentino sedikit mengernyit dan berkata dengan lebih kuat, "Tidak boleh!" Begitu pemuda itu akan mulai, Gaston tiba-tiba berteriak. Pemuda itu buru-buru menghentikan tangannya dan berdiri di tempatnya, tidak berani berbicara. Saat ini, Valentino dan Gaston masuk ke keadaan buntu. Dia memiliki sarana untuk memaksa orang-orang ini. Tetapi kekuatan Gaston yang tersisa juga ada. Mereka terjebak dalam pertempuran keberpihakan. Mereka hanya perlu melihat orang-orang ini lebih berpihak pada siapa. Begitu satu orang memimpin, akan ada banyak orang yang akan mengikuti dengan mentalitas kawanan. Oleh karena itu, saat ini, hati Valentino tegang dan hati Gaston juga sama tegangnya. Gaston bahkan tidak sempat bertanya tentang apa yang terjadi sekarang. Dia ingin menghentikan kekacauan secepat mungkin dan menarik orang-orang ini kembali padanya. "Mouse, pikirkan bagaimana aku memperlakukanmu. Misi yang tidak layak dilakukan orang lain, aku akan memberikannya pada kalian. Setelah pulang, kalian juga mendapatkan uang yang banyak. Termasuk menyerang Camp Tenger beberapa hari yang lalu, aku juga memberi kalian tugas yang begitu sederhana untuk dilakukan. Saat kalian kembali, aku juga memberikan banyak uang kepada kalian. Kan? Tuan Tino memberikan total $1.000.000. Aku memberikan 800.000 kepada kalian. Apa itu masih tidak cukup?" Gaston berbicara dengan fasih dan kata-katanya bahkan lebih kuat. 2.000 anggota pasukan berdarah dingin juga terdiam dengan senjata mereka yang sedikit terkulai.
Kenapa yang aku dengar Tuan Tino memberikan lebih dari $1 juta kepada pasukan berdarah dingin? Valentino mendengus dingin dan bertanya pada Gaston. Apa maksudmu? Gaston tiba-tiba berbalik untuk melihat Valentino dengan jantung yang berdegup kencang. Tuan Tino memang memberikan lebih dari itu. Kyle membawakan total $6 juta kepada Gaston. Namun, Gaston mengatakan kepada anak buahnya bahwa Tuan Tino hanya memberikan uang sebanyak $1 juta. Setahuku, Tuan Tino menawarkan $8 juta. Kenapa yang kamu katakan hanya $1 juta? Valentino menunjukkan ekspresi mencibir sambil bertanya dan menatap ke arah Gaston. 2.000 anggota pasukan berdarah dingin semuanya memandang Gaston. Apa-apaan yang kamu bicarakan? Itu hanya 6 juta. Dari mana kamu mendapatkan 8 juta? Kamu. Gaston tanpa sadar ingin membantah, tetapi baru saja mengatakannya sampai setengah, dia tiba-tiba menutup mulutnya. Oh, jadi 6 juta. Valentino menunjukkan ekspresi mencibir. Para anggota pasukan berdarah dingin yang sangat terharu sebelumnya, juga kehilangan semua emosi mereka dalam sekejap, lalu menunjukkan ekspresi marah. Mereka kembali menaikkan senjata yang baru saja diturunkan. Lepaskan aku! Valentino memukul saat besi sedang panas dan segera berkata pada pemuda di sampingnya. Baik. Pemuda dari pasukan berdarah dingin itu menjawab, lalu segera mengulurkan tangannya untuk melepaskan ikatan Valentino. Dasar tidak berguna! Berhenti! Biar ku beritahu saja, ada beberapa hal yang setelah kalian lakukan, yang menunggu kalian adalah hukuman yang lebih buruk dari kematian. Sebaiknya kalian pikirkan cara Gastonku. Gaston tiba-tiba melebarkan matanya dan berteriak pada pemuda itu. Setelah mendengar raungan itu, anggota pasukan berdarah dingin terdiam lagi. Mereka telah hidup di bawah kekuasaan Gaston untuk waktu yang cukup mereka. Ketakutan mereka terhadap Gaston benar-benar berasal dari lubuk hati mereka. Sekarang Gaston seperti singa yang marah. Mereka semua pun merasa ketakutan. Valentino melihat bahwa orang-orang mulai berpihak kepada Gaston lagi dan merasa sangat cemas. Namun sekarang, dia tidak bisa menemukan metode sama sekali dan hanya bisa menunggu langkah selanjutnya. Lebih dari 2.000 anggota pasukan berdarah dingin itu memiliki pemikiran masing-masing. Beberapa ingin mendengarkan perintah Gaston, sementara yang lain dikendalikan oleh Valentino. Semua orang berjuang di dalam hati masing-masing. Sekarang, Gaston dan Valentino tidak berani memaksa terlalu keras. Jika tidak, itu hanya akan menjadi bumerang bagi mereka. Aku beri kalian waktu 3 menit untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatan kalian ini. Ingat, setelah kalian membuat beberapa keputusan, tidak ada lagi jalan untuk kembali. 3 menit. Gaston langsung menghentikan semua orang untuk berbicara dan memberikan waktu 3 menit kepada mereka untuk memikirkannya. Bab 2180, prajurit musuh menyerbu. Saat ini, Valentino merasa sangat cemas. Bagaimanapun, dia hanya menggunakan caranya untuk memaksa orang-orang ini. Jika mereka mempertimbangkannya secara komprehensif, mereka secara tanpa sadar akan tetap berpihak pada Gaston. Ketika saatnya tiba, Gaston tinggal memanas-manasi dengan mudah. Dia pasti akan bisa menarik hati orang-orang ini kembali dan mengendalikan Valentino lagi. Pada saat itu, Valentino benar-benar akan kehilangan kesempatannya. Memikirkan hal ini, Valentino hendak angkat bicara. Kamu! Diam dulu kamu! Pemuda di samping Valentino tidak mengizinkan Valentino berbicara sama sekali. Saat ini, tidak ada yang berani berbicara dengan mudah. Semua orang menimbang pro dan kontra di hati mereka. Mendengar itu, Valentino hanya bisa menggertakkan giginya dan diam sambil menunggu dalam hatinya untuk rencana berikutnya yang akan dilakukan. Pada saat yang sama, di luar kompleks pasukan berdarah dingin, ada total 3.000 atau lebih anggota di daerah luar yang mengawasi. Di pinggiran, juga ada total lebih dari 1.000 orang. Pada saat ini, beberapa anggota pasukan berdarah dingin sedang berjaga-jaga. Tiba-tiba,
seorang anggota pasukan berdarah dingin merasakan sedikit getaran di bawah kakinya. Bagaimana situasinya? Apa akan terjadi gempa bumi di sini? Anggota pasukan berdarah dingin itu mengulurkan tangannya untuk memegang topinya sambil bertanya dengan linglung. Aku juga merasakannya. Dari mana datangnya? Yang lain juga langsung kaget, lalu melihat ke arah getaran itu. Di kejauhan, sekitar 1000 meter dari kamp pasukan berdarah dingin, muncul sejumlah besar asap dan debu. Asap dan debu tebal mengepul, seolah ada ribuan pasukan yang berderap ke arah mereka. Sial! Apa itu? Anggota pasukan berdarah dingin itu segera melebarkan matanya dan berseru dengan tidak percaya. Teleskop, cepat! Teleskop! Pemuda yang memimpin segera mengambil teleskop untuk melihat ke kejauhan. Setelah itu, pemuda itu langsung melebarkan matanya dengan kepala berdengung. Dalam jarak pandang teleskop, semuanya dipenuhi prajurit yang bersenjata lengkap. Para prajurit itu mengenakan seragam dengan harisma yang kuat. 3.000 orang, 5.000 orang, 8.000 orang, 10.000 orang. Jumlah orang-orang itu setidaknya 18.000 lebih. Tidak hanya itu, di depan pasukan, ada truk pikap tentara yang tak terhitung jumlahnya, yang juga dipenuhi dengan prajurit. Di bagian paling depan, ada 2 tank tempur darat dengan barel terangkat tinggi, membubung tinggi ke langit. Masing-masing dari tank itu bergerak dengan sama cepatnya. Pawai darurat beranggotakan 20.000 orang, ditambah dengan konvoi dan tank di tanah, langsung menimbulkan asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus melayang di langit. Pada saat ini, ada begitu banyak orang sedang bergerak menuju pasukan berdarah dingin. Pasukan sebanyak itu dengan aura membunuh yang kuat, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Tang! Itu Tang! Pemuda yang memimpin itu menatap dengan mata terbelalak dan perlahan meletakkan teleskop di tangannya dengan wajah pucat. Apa? Seorang pemuda di sampingnya berseru, menyebabkan pemuda itu perlahan-lahan mendapatkan kembali kemampuannya untuk berpikir. Cepat! Cepat lapor ke pos penjaga kedua. Minta mereka untuk memberitahu Tuan Geston bahwa musuh sudah datang dengan membawa 2 tank. Pemuda yang memimpin itu bereaksi kembali dan buru-buru memberi perintah. Seorang anggota pasukan berdarah dingin segera mengeluarkan walkie-talkie-nya, kemudian mulai terus berteriak ke arah walkie-talkie itu. Situasi musuh. Mereka datang dengan sejumlah besar prajurit, berada sekitar 800 meter dari kamp, juga membawa 2 tank di depan. Situasi musuh. Mereka datang dengan sejumlah besar prajurit, berada sekitar 800 meter dari kamp, juga membawa 2 tank di depan. Pemuda itu menekan walkie-talkie sambil terus berteriak. Terdengar suara mendesing di walkie-talkie. Setelah lebih dari 10 detik, baru terdengar suara dari ujung sambungan. Maaf, apa tadi ada yang bilang Tang? Orang di seberang walkie-talkie bertanya dengan sedikit tercengang dan gemetar. 2 tank tempur darat, ditambah 20.000 prajurit. Segera beritahu Tuan Geston. Pemuda yang memimpin itu meraih walkie-talkie, lalu berteriak tanpa henti. Baik, baik. Orang di ujung walkie-talkie akhirnya tersadar dan buru-buru menjawab. Setelah itu, pemuda yang memimpin itu langsung berkemas. Ketua, bagaimana ini? Anggota pasukan berdarah dingin di sekitar melirik pasukan di kejauhan sambil bertanya dengan suara rendah. Mau bagaimana lagi? Kalau tidak pergi, apa mau mencari mati di sini? Cepat pergi! Pemuda yang memimpin itu memarahi bawahannya. Hanya ada sekitar 1.000 orang di sekitarnya. Bagaimana bisa mereka melawan 20.000 orang? Apalagi dengan kedatangan 2 tank, setidaknya 1/3 dari 1.000 orang akan tewas atau terluka. Selama mereka bukan orang bodoh, mereka harus mundur dulu untuk saat ini. Baik. Semua orang tidak berani ragu lagi. Mereka segera menanggapi dan mulai mundur. Saat ini, kedua pos penjaga juga dalam kekacauan. Bagi mereka,
benda seperti tank itu terlalu jauh dari mereka. Tidak hanya jauh dari mereka, bahkan di seluruh wilayah barat, tank juga tidak banyak ditemukan. Mengapa? Siapa dari mereka yang bukan karena tidak dapat bertahan hidup lagi, baru melepaskan kewarganegaraan mereka dan berusaha mencari nafkah di tempat seperti ini? Jika mereka punya uang untuk membeli tank, mereka tidak perlu sampai hidup di tempat seperti ini. Lagi pula, orang seperti Chris yang tidak mau menikmati hidup senangnya sebagai generasi kaya kedua dan bersikeras hidup menderita di luar, mungkin hanya ada dia seorang saja di dunia ini. Ketua, aku tidak bisa menghubungi Tuan Gaston. Seorang anggota pasukan berdarah dingin berkata dengan panik dengan walkie-talkie di tangannya. Kalau begitu pergi sendiri untuk melaporkan. Cepat! Musuh berjarak kurang dari 1.000 meter dari kita dan akan segera tiba. Pemuda yang memimpin pos penjaga kedua itu mengutuk dengan marah, kemudian langsung berlari menuju bagian dalam kamp. Situasi di luar sangat mendesak. Sedangkan saat ini, situasi di dalam pasukan berdarah dingin juga sangat parah. Valentino dan Gaston masing-masing mewakili satu sisi, masing-masing meluncurkan putaran pertempuran keberpihakan. Pilihan 2.000 anggota pasukan berdarah dingin ini sangat penting. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bagaimana mereka akan memilih. 3 menit berlalu dengan cepat. Apa kalian sudah memikirkannya? Apa kalian benar-benar ingin menjadi pengkhianat dan melawanku? Gaston perlahan menyapukan pandangannya yang dingin kepada orang-orang di sekitarnya ini. Kedua pemuda yang menodongkan senjata ke arah Gaston tanpa sadar juga menghindari pandangan mata mereka. Dapat terlihat bahwa saat ini, mereka kurang seorang pemimpin. Karena pemimpin orang-orang ini sudah meninggal di Kamp Tengger. Saat ini, selama muncul seseorang yang memimpin dalam membuat keputusan, pasti akan ada banyak orang yang mengikuti. Kemudian, karena mentalitas gerombolan, semua orang akan berpihak pada satu orang. Namun, pada saat ini, tidak ada yang mau memimpin dalam membuat keputusan. Karena sekali mereka membuat keputusan yang salah, mereka harus membayar dengan hidup mereka. Bicaralah. Karena kalian tidak bisa membuat keputusan, katakan padaku, kapan kalian menjadi orangnya? Tidak ada satupun dari kalian yang menghubunginya. Bahkan aku bertemu dengannya untuk pertama kalinya hari ini. Bagaimana kalian bisa menjadi orangnya? Gaston memilih untuk tidak memaksa mereka dan mulai mempermasalahkan masalah ini. Bab 2181, kalah. Valentino masih merasa sangat cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, orang-orang ini hanya dikendalikan olehnya dan bukan anak buahnya. Pada akhirnya, mereka masih orangnya Gaston, anggota pasukan berdarah dingin. Jika Valentino mempertaruhkan semuanya pada mereka, mungkin dia akan kehilangan segalanya. Tuan Gaston, hari itu ketika kami pergi untuk menyerang Kamp Tengger, kami dikepung oleh orang-orang. Seorang anggota pasukan berdarah dingin menggertakkan giginya dan masih melaporkan dengan jujur. Kami dikepung oleh banyak orang, setidaknya tidak kurang dari 10.000. Tapi karena kami tidak memiliki peluru, jadi kami tidak bisa melawan sama sekali. Kami memberitahumu bahwa pemimpin pasukan kami dipukul mati oleh Tengger, tapi sebenarnya bukan. Dia dibunuh oleh orang-orang yang mengepung kami. Oleh karena itu, kami tidak berani melawan. Kami hanya bisa mendengarkan perkataan mereka. Setelah mendengar perkataan semua orang, Gaston akhirnya mengerti. Namun, dari mana 10.000 orang ini berasal? Siapakah 10.000 orang ini? Valentino ternyata memiliki kekuatan puluhan ribu orang di wilayah barat ini. Hal itu benar-benar tidak mungkin. Lalu bagaimana kalian kembali? Karena kalian sudah kembali, kenapa kalian takut pada mereka? Kenapa kalian masih mau mendengarkannya? Gaston merasa bingung dan berteriak pada kerumunan. Ketika mendengar ini, Valentino menggertakkan giginya sedikit. Sepertinya ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan lagi. Namun, saat ini, dia sudah tidak perlu menyembunyikannya lagi. Tuan Gaston, orang-orang itu menyuruh kami minum racun. Kalau kami tidak meminum penawarnya selama lebih dari 5 hari, kami akan mati karena racun.
Tapi orang-orang itu mengatakan bahwa selama kami mematuhi Valentino dan bertindak sesuai dengan perintah Valentino, kami akan diberikan penawarnya. Jadi, untuk bertahan hidup, kami harus melakukan ini. Seorang anggota pasukan berdarah dingin menjelaskan masalah ini dengan hati-hati. Omong kosong! Kalau mereka bilang itu racun, apakah itu benar-benar racun? Saat mendengar itu, Gaston merasa sangat marah dan pemikirannya kacau. Tuan Gaston, saat itu, ada teman kami yang tidak mau tunduk, jadi mereka memberinya racun lagi. Lalu, dia mati kehabisan darah di tempat. Kami juga tidak ingin mati. Jadi, jangan salahkan kami. Anggota pasukan berdarah dingin itu menggertakkan giginya dan menjelaskan. Saat ini, Gaston berpikir dengan cepat. Tuan Tino yang meminta mereka untuk menyerang Kamp Tengger dengan memberikan imbalan sebanyak beberapa juta dolar Uria kepada mereka. Namun, setelah orang-orang dari pasukan berdarah dingin pergi, mereka malah dikelilingi oleh sekelompok orang. Kemudian, sekelompok orang itu memaksa mereka untuk minum racun, lalu bekerja untuk Valentino. Ternyata apa yang dilakukan Tuan Tino itu adalah untuk membantu Valentino. Pada saat ini, Gaston tiba-tiba menemukan kuncinya. Sial! Ini jebakan! Jebakan! Valentino, pasti kamu yang mengatur ini. Tuan Tino itu pasti mengenalmu. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh kalian. Kalian bermain kotor. Gaston berkata dengan mata terbelalak dan pembuluh darah yang menonjol di dahinya. Saat ini, dia terlihat sangat mengerikan. Valentino melirik Gaston dan tidak menjelaskan banyak. Dia terus menggerakkan tangannya yang terikat di belakang punggungnya, kini tali itu sudah sedikit longgar. Dan kalian-kalian yang tidak berguna ini, beraninya kalian mengkhianatiku? Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa Valentino akan melepaskan kalian? Gaston tiba-tiba menoleh, lalu menatap para anggota pasukan berdarah dingin. Lepaskan ikatanku dulu, lalu kendalikan mereka. Setelah aku menyelamatkan orang-orangku, kalian masing-masing akan mendapatkan penawarnya. Valentino mengerutkan keningnya sedikit dan berkata kepada semua orang. Semua orang terlihat ingin bergerak. Lagi pula, perasaan mengetahui bahwa mereka diracuni dan kemudian menunggu kematian ini benar-benar sangat tidak nyaman. Kenapa kalian masih ragu-ragu? Racun yang aku berikan kepada kalian itu disebut bubuk pematah hati di negara Nagon. Selama waktunya tiba, organ dalam tubuh kalian akan mulai bernanah, dari usus hingga semua organ tubuh. Kalian bisa membayangkan betapa menyakitkannya proses ini dan bagaimana rasanya hidup lebih menderita daripada kematian. Valentino berkata dengan sungguh-sungguh dan tanpa ekspresi. Seketika, jantung 2.000 anggota pasukan berdarah dingin mulai berdetak kencang. Ketika mereka melihat betapa seriusnya Valentino, mereka mau tidak mau mempercayainya. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mempertaruhkan hidup mereka dengan Valentino. Pada saat ini, semua orang mulai berpihak kepada Valentino lagi. Sampah! Kalian semua bodoh! Apa kalian pikir dia akan melepas kalian? Kenapa dia harus melepas kalian? Aku beritahu saja pada kalian semua, tangkap dia sekarang dan gunakan dia sebagai ancaman untuk mendapatkan penawarnya. Kalau tidak, setelah dia menyelesaikan semuanya, kalian pikir dia akan memberikan penawarnya pada kalian, tapi sebenarnya kalian hanya akan mati. Gaston kembali berteriak ketika semua orang merasa goyah. Mendengar kata-kata Gaston, semua orang kembali tercengang. Saat ini, mereka tidak mempunyai pemimpin, juga tidak memiliki pendapat apapun di dalam hati mereka. Jadi, mereka terus berpindah-pindah antara Valentino dan Gaston. Tuan Gaston benar. Apa kalian bodoh? Selama Valentino ada di tangan kita, apakah kalian masih khawatir tidak akan mendapatkan penawarnya? Tapi, begitu Tuan Gaston mati dan Valentino menyelesaikan rencananya, kalian belum tentu akan mendapatkan penawarnya. Singkatnya, selama kita menggunakan Valentino sebagai ancaman, kita dapat memiliki apapun yang kita inginkan. Tetapi kalau kamu bersedia mempercayai negara Nagon, artinya kalian yang bodoh. Kyle juga mendengus dingin dan membantu membujuk dari samping. Kali ini,
Lebih dari 2.000 anggota pasukan berdarah dingin terdiam lagi. Lagi pula, antara Valentino dan Gaston, mereka pasti lebih bersedia untuk mempercayai Gaston. Selain itu, apa yang dikatakan Gaston dan Kyle sangat masuk akal. Selama mereka mengendalikan Valentino, mereka sama saja dengan mempunyai sandera terbesar di tangan mereka. Selama mereka menahan Valentino, apa mereka masih perlu khawatir tidak akan mendapatkan penawarnya? Namun, jika mereka membantu Valentino menyelesaikan rencananya dan membunuh Gaston, Valentino bisa berbalik melawan mereka kapan saja. Kalau saat itu tiba, jangankan mendapatkan penawarnya. Bahkan jika Valentino tidak membunuh mereka di tempat, itu sudah merupakan belas kasihan kepada mereka, bukan? Jangan melakukan hal bodoh karena kalian hanya hidup sekali. Sekarang letakkan pistol kalian dan bantu aku mengendalikannya lagi. Aku bisa membiarkan masalah hari ini berlalu begitu saja. Tapi kalau kalian masih tidak sadarkan diri, jangan menyesal nantinya. Gaston mendengus dingin, lalu melangkah maju dan memarahi para bawahannya. Kata-kata ini menjadi penentuan terakhir. Shos! Shos! Dalam sekejap, 2.000 anggota pasukan berdarah dingin segera meletakkan senjata api mereka. Tuan Gaston, kami salah. Kami bersedia dihukum. Tuan Gaston, tahan dia dan bantu kami mendapatkan penawarnya. Kami masih belum ingin mati. Orang-orang itu berteriak dan kembali ke rombongan anak buah Gaston. Hei! Dengan cibiran di wajahnya, Gaston perlahan berbalik untuk melihat Valentino. Valentino menghela napas panjang di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia kalah. Dia seharusnya terpikir bahwa meletakkan harapannya pada orang-orang ini sama sekali tidak dapat diandalkan. Bab 2182, trik cadangan. Valentino, tipuanmu ini telah membuatku lengah. Tapi, apa gunanya? Di depan kekuatan besar, konspirasi dan trik apapun tidak ada gunanya. Bawa pisau kemari. Aku akan memotong kakinya dulu. Sial! Tidak cukup hanya menjebakku sekali, sekarang berani menjebakku lagi, bahkan hampir mencelakaiku. Hari ini, aku akan memotong kakimu dulu, kemudian baru menyuruhmu untuk mentransfer uang. Gaston mengutuk dengan marah, kemudian mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau baja dan langsung berjalan menuju Valentino. Valentino menatap Gaston dengan dingin, tapi sekarang tangannya masih belum terlepas. Jadi, dia tidak punya cara sama sekali untuk melawan. Kalau dia berani bergerak, tembak saja kakinya. Gaston tidak langsung melangkah maju, melainkan memberi perintah kepada anak buahnya. Baik. Kyle segera mengambil sebuah SMG, lalu mengarahkannya kepada Valentino. Dasar pecundang! Kamu cukup pandai memainkan siasat, bukan? Sekarang katakan padaku, apakah siasat itu berguna? Setelah berteriak, Gaston langsung mengangkat pisau bajanya dan menebaskannya ke arah Valentino. Hush! Valentino tiba-tiba mundur selangkah dan menghindari tebasan itu. Dor! Tanpa mengatakan apapun, Kyle langsung menarik pelatuknya. Peluru jatuh di depan kaki Valentino, terus-menerus menembus tanah. Kalau kamu bergerak lagi, lain kali peluru akan mengenaimu. Kyle mencibir dengan ekspresi bangga. Valentino menggertakkan giginya sedikit dan hanya bisa berdiri diam. Di sisi lain, Rus menjadi pucat karena ketakutan dan tanpa sadar ingin memeluk lengan Gaston. Mati saja kamu! Sampah! Gaston kembali mengangkat pisau bajanya tinggi-tinggi dan ingin menebas ke arah Valentino lagi. Tuan Gaston! Gawat! Ada banyak orang yang datang di luar. Tepat pada saat ini, 7 atau 8 anggota pasukan berdarah dingin berlari masuk sambil berteriak dengan terengah-engah. Apa? Gaston berhenti bergerak, lalu berbalik untuk melihat anggota-anggota itu. Tuan Gaston, di luar ada 20.000 pasukan musuh. Mereka juga membawa 2 tank darat ke sini. Ketika mendengar kata-kata itu, semua orang langsung terdiam.
Gaston dan Kyle terbelalak dan tampak kaget. Sial! Apa kamu bercanda? Tang? Setelah tertegun, Kyle mengerutkan keningnya dan berteriak. Itu benar, Pak Kyle. 2 tank, juga banyak orang. Mereka mungkin hanya kurang dari 300 meter dari kamp kita. Mereka sudah mau menyerbu ke sini. Pemuda itu berkata dengan cemas sambil terengah-engah. Tak ada niat untuk bercanda sedikit pun. Kyle langsung kewalahan dan tanpa sadar menatap Gaston. Tang? Bahkan ada 2 tank yang datang? Operasi macam apa ini? Siapa mereka? Apakah ada yang tahu orangnya siapa itu? Tidak mungkin ketentaraan negara Amar yang mengirim orang untuk melawanku, kan? Gaston menatap dengan mata terbelalak, lalu perlahan meletakkan pisau bajanya dan bertanya. Bagaimanapun, dulu saat dia melarikan diri dari ketentaraan, dia telah menyinggung banyak orang. Jadi, wajar saja kalau mereka ingin berperang melawan Gaston. Ini bukan tim ketentaraan, tapi pakaian mereka sangat seragam dan peralatan mereka juga sangat lengkap. Tapi kita tidak bisa melihat dari mana asal mereka. Yang jelas, mereka jelas bukan dari wilayah barat. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan melapor lagi. Semua orang terdiam. 2 tank ini ditambah 20.000 orang itu membuat mereka lengah. Pasukan berdarah dingin paling banyak juga hanya memiliki 8.000 orang. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan lebih dari 20.000 orang? Terlebih lagi, pihak musuh juga memiliki daya tembak super berat seperti tank. Bukankah ini namanya memaksa pasukan berdarah dingin ke jalan buntu? Sialan! Akhir-akhir ini kita juga tidak memprovokasi siapapun. Kenapa ada orang yang datang menyerang kita? Apa kamu salah? Mungkin mereka hanya melewati tempat kita? Gaston tiba-tiba menoleh, lalu menatap pemuda itu dan bertanya. Duar! Begitu Gaston selesai berbicara, suara keras tiba-tiba datang dari jauh. Seperti bom yang meledak, suara itu langsung menggema di telinga semua orang. Sial! Sial! Kyle berseru dan langsung memaki. Anggota kelompok tentara bayaran lainnya juga melebarkan mata mereka. Sepertinya target dari orang-orang itu memang benar adalah pasukan berdarah dingin. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Gaston, apa yang harus kita lakukan? Kyle panik sejenak. Siapa yang punya nyali untuk melawan Tang? Serang! Saat ini, sekali lagi terdengar suara yang mengguncang langit. Mendengar dari intensitas suara itu, setidaknya musuh memiliki puluhan ribu orang, bukan? Bagaimanapun, daerah luar dari pasukan berdarah dingin setidaknya ribuan meter jauhnya. Namun saat ini, suara itu masih ditransmisikan dengan jelas. Tidak sulit membayangkan betapa kencangnya suara itu. Apakah mereka adalah orang-orangmu? Gaston terdiam selama beberapa detik, lalu tiba-tiba berbalik untuk melihat Valentino dengan mata memerah. Bukan orang-orangku. Valentino berhenti sejenak sebelum berkata dengan datar. Itu orang-orangmu. Itu semua adalah konspirasimu. Kamu yang mengatur penyamaran itu, kamu juga yang mengatur semua orang ini. Gaston menggertakkan giginya dan berteriak. Kemudian, dia melangkah maju dan menendang Valentino. Tap, tap, tap. Duar! Serang! 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 Habisi pasukan berdarah dingin. Bunuh mereka semua. Tiba-tiba, terdengar ledakan tembakan dahsyat di luar yang bercampur dengan suara pembunuhan. Gaston dan yang lainnya merasa panik. Saat ini, sudah ada baku tembak di luar. Gaston pun menatap Valentino dengan mata melebar sambil berpikir dengan cepat. Dia sangat berharap bahwa orang-orang di luar adalah anak buah Valentino. Karena saat ini, Valentino ada di tangannya. Jadi, anak buah Valentino pasti tidak akan berani bertindak. Gaston juga bisa menggunakan Valentino untuk memeras mereka dan membuat mereka semua meletakkan senjata mereka dan menyerah. Namun, jika orang-orang yang datang saat ini tidak ada hubungannya dengan Valentino, Gaston tidak bisa menggunakan Valentino untuk memeras orang-orang itu.
Oleh karena itu, Gaston sangat berharap bahwa orang-orang di luar adalah orang-orangnya Valentino. Sial! Entah itu orangmu atau bukan, aku akan menganggap mereka sebagai orangmu. Gaston terdiam selama beberapa detik, lalu menggertakkan giginya dan memaki dengan marah. 20.000 orang. 20.000 orang dengan pakaian dan senjata lengkap bukankah dapat menghancurkan pasukan berdarah dingin dengan telak? Kalau kamu melepaskanku sekarang dan membiarkan orang-orangku pergi, kita masih bisa membicarakan banyak hal. Valentino menyipitkan matanya sambil berkata dengan sangat dingin. Bullshit! Kalau aku melepaskanmu, kamu pasti tidak akan melepaskanku, kan? Gaston mendengus dingin. Dia bukan anak berusia 3 tahun dan tidak akan tertipu oleh Valentino sama sekali. Saat ini, keduanya sudah mencapai titik hidup dan mati. Bagaimana mungkin mereka akan melepaskan satu sama lain dengan mudah? Cepat! Tangkap dia, lalu kita keluar dan mengancam orang-orang itu. Kebetulan, aku bias mendapatkan penawarnya untuk kalian. Gaston segera memberi perintah. Seseorang pun menodong kepala Valentino dengan senjatanya. Pergilah! Pergi keluar bersamaku! Gaston melambaikan tangannya dan hendak berjalan ke depan. Saat ini, Russ tiba-tiba melangkah maju dan menggandeng lengan Gaston. Pada saat yang sama, Russ membalikkan pergelangan tangannya. Sebuah belati kecil yang halus langsung muncul di tangannya. Bab 2183, Pengeboman gila-gilaan. Russ memegang pedang pendek di tangannya, ekspresi ketakutan di wajahnya sebelumnya perlahan menghilang. Pada saat ini, Russ mengerucutkan bibirnya dengan tatapan dingin. Sayang? Saat Russ ingin berbicara, Kyle tiba-tiba melangkah maju, lalu menatap Gaston dan bertanya. Tuan Gaston, bagaimana dengan tempat ini? Russ melirik posisi Kyle, lalu melihat kerumunan di sekitarnya. Benar saja, suara Kyle langsung menarik perhatian semua orang. Saat ini, semua orang melihat kemari dan menaruh perhatian di tempat ini. Russ menundukkan kepalanya sedikit, membalik pergelangan tangannya lagi dan menyimpan kembali belati pendek di tangannya. Gaston melepaskan telapak tangan Russ, lalu berbalik untuk melihatnya. Kirim 1.000 orang. Kita harus menjaga tempat ini. Semua orang, bawa Valentino dan ikut denganku. Gaston berpikir selama 2 detik, kemudian memberi perintah itu. Baik. Kyle segera menanggapi, kemudian menunjuk 1.000 orang untuk tinggal dan berjaga di tempat ini. Meskipun pertempuran di depan sulit, Gaston tidak berencana untuk melawan pihak musuh. Selama Valentino ada di tangannya, jangankan pihak musuh memiliki 20.000 orang, dia tidak takut walaupun ada 200.000 orang yang datang. Kecuali, anak buah Valentino bisa mengabaikan hidup dan mati Valentino. Russ, kamu kembali dulu. Di luar berbahaya. Setelah semua ini, Gaston menoleh lagi, lalu menatap Russ dengan lembut. Russ yang melindunginya barusan benar-benar membuat Gaston terharu. Tidak mau, aku ingin menghadapi bahaya bersamamu. Russ sangat keras kepala, sama sekali tidak mau pergi. Ini, baiklah. Kalau begitu kamu berdiri paling belakang, jangan terlalu maju. Gaston tertegun sejenak, lalu mengangguk. Begitu Russ ingin maju dan memegang lengan Gaston memanggil Kyle. Tunggu dulu, kamu pimpin orang seperti ini. Gaston dan Kyle berjalan paling depan sambil menggumamkan sesuatu dengan suara pelan. Russ sedikit tidak berdaya dan mau tidak mau harus mengikuti di belakang. Di sisi lain, Valentino ditutupi dengan kain hitam lagi dan didorong ke depan perlahan. Kalian, dalam beberapa hari ini, harus menanam beberapa bunga di sini. Apa kalian mengerti? Di sini sangat membosankan, tidak ada apa-apa. Saat ini, Russ tiba-tiba berhenti dan berkata kepada beberapa anggota pasukan berdarah dingin di belakang Valentino. Oh, Nona Russ, jenis bunga apa yang harus kami tanam? Para pemuda yang bertanggung jawab untuk mengendalikan Valentino tertegun sejenak, kemudian bertanya dengan ragu.
Tentu saja, mawar dan melati. Kedua jenis bunga ini memiliki makna yang mendalam, aromanya juga sangat nyaman dihirup. Suara Rus sampai ke telinga Valentino. Valentino tiba-tiba tersentak, jantungnya juga berdetak sedikit lebih cepat. Mawar? Melati? Hal ini, apakah ini hanya kebetulan atau Rus sedang menyeratkan sesuatu? Baiklah, Nona Rus. Beberapa anggota pasukan berdarah dingin di belakang Valentino berhenti dan mengangguk. Mawar itu bergairah seperti api, simbol cinta. Melati, di sisi lain, sebenarnya lebih seperti wanita muda yang berusia sekitar 30 tahun. Dia dewasa dan memiliki pesona. Kalimat Rus selanjutnya membuat Valentino berpikir dengan cepat. Rus ini pasti sedang menyeratkan sesuatu padanya. Apa jangan-jangan Rus juga dari pasukan Rose? Valentino tiba-tiba merasa bahwa pasukan Rose terlalu menakutkan. Mereka benar-benar mampu mengirim orang-orang mereka sendiri ke dalam pasukan berdarah dingin? Atau Rus ini kemudian disogok pasukan Rose? Valentino tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tahu bahwa Rus pasti dengan mengisyaratkan sesuatu padanya. Awasi dia baik-baik, jangan sampai dia membuat masalah lagi. Jadi orang tidak boleh impulsif. Kalau kita berjalan maju dengan mantap, mungkin ada titik balik. Kalau kita terlalu impulsif, kita hanya akan mati. Rus mendengus dingin lagi, lalu berjalan ke depan sambil meliukkan pinggangnya. Anggota pasukan berdarah dingin yang bertanggung jawab untuk menjaga Valentino tidak punya waktu untuk mendengarkan apa yang dikatakan Rus. Mereka semua terpesona oleh sosok Rus yang sempurna dan memesona. Valentino mengembuskan napas perlahan, akhirnya merasa tenang sedikit. Tampaknya dia tidak sendirian. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan pasukan Rose dan mengapa mereka ingin membantunya. Namun, sekarang dia mengerti bahwa Rus akan membantunya di saat kritis. Hal itu sudah cukup. Fiu! Valentino mengembuskan napas dan berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Rus benar. Makin mendekati titik akhir, dia makin tidak boleh impulsif. Pada saat ini, area luar dari pasukan berdarah dingin, pertempuran telah dimulai secara menyeluruh. Anggota pasukan berdarah dingin tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan menyerang segera setelah mereka sampai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang-orang itu langsung mulai membombardir dengan gila-gilaan. Markas pasukan berdarah dingin dibangun di hutan yang sangat luas dan menempati lokasi geografis yang strategis. Namun, dalam menghadapi pengeboman sengit dua tank, terlepas dari lokasi geografis yang strategis, mereka hanya akan diratakan begitu saja. Duar! Bum! Krak! Sebuah peluru artileri terbang di udara, kemudian menabrak sebuah pohon. Pohon yang tebal itu langsung tumbang dan patah di tempat. Fuck! Sialan! Lebih dari 2.000 anggota pasukan berdarah dingin langsung ketakutan. Jika peluru artileri itu mengenai mereka, bukankah mereka akan dihancurkan sampai tak bersisa? Dor 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 dor! DRT DRT DRT! Satu demi satu suara tembakan terdengar. Peluru menghantam dengan gila-gilaan dan kulit pohon terus-menerus patah, kemudian mulai jatuh ke tanah. Ada juga beberapa pohon muda yang bahkan ditembak sampai tumbang dan patah. Peluru beterbangan, menjatuhkan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya. 3.000 anggota pasukan berdarah dingin yang bertahan di luar sama sekali tidak bisa menahan serangan orang-orang itu. Mereka terus mundur ke belakang. Pergerakan di pasukan berdarah dingin juga menarik perhatian seluruh wilayah barat. Namun, markas pasukan berdarah dingin lebih dekat ke tepi, jadi sulit bagi kekuatan-kekuatan itu untuk mengetahui keadaan detailnya. Yang paling penting adalah pasukan berdarah dingin relatif menyendiri di hari biasa, mereka jarang berteman dengan orang lain. Jadi, mereka tidak memiliki sekutu sama sekali. Oleh karena itu, meski kekuatan-kekuatan itu tahu bahwa terjadi pertempuran di pasukan berdarah dingin, mereka tidak akan datang dan campur tangan. Paling mereka hanya akan mengutus beberapa orang untuk memeriksa situasi dari jauh. Namun,
Mereka hanya melihat hampir 5.000 prajurit bersenjata lengkap mengelilingi hutan tempat pasukan berdarah dingin berada. Mereka juga mendengar suara tembakan dari dalam, tapi tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Gila! Pasukan berdarah dingin sudah memprovokasi siapa? Itu pasti kekuatan besar. Kalau tidak, selain pasukan yang menyerang di dalam, mereka bahkan bisa mengutus 5.000 orang untuk berjaga di luar. Kalau begitu, berapa banyak orang yang datang? His! Pasukan berdarah dingin sudah melakukan apa? Sampai ada orang yang membantai mereka. Beberapa hari yang lalu, mereka membubarkan Kamp Tengger. Apa mungkin itu adalah teman-teman Kamp Tengger yang datang untuk membalaskan dendam?